Halo semuanya, kami dari Departemen Ilmu Kesehatan THTK LRSUD Ulin Banjarmasin akan menampilkan video edukasi mengenai bahaya benda asing di saluran napas. Benda asing di saluran pernapasan merupakan segala benda yang berasal dari luar tubuh atau dari dalam tubuh yang dalam keadaan normal tidak ada, khususnya di saluran napas. Dari luar tubuh dapat berupa makanan seperti kacang-kacangan, tulang, maupun benda-benda tajam seperti paku, jarum, peniti, dan lainnya. Sedangkan dari dalam tubuh dapat berupa ingus, bekuan darah, nanah, atau cairan ketuban. Masuknya benda asing di saluran napas dapat terjadi pada semua usia, namun paling sering pada anak usia di bawah 3 tahun dan wanita berhijab yang seringkali menggigit jarum pentul dengan mulut. Faktor yang mempermudah masuknya benda asing ini ke saluran napas antara lain, orang saat dalam keadaan tidur dan kesadaran menurun, faktor fisik, proses menelan yang belum sempurna, faktor kejiwaan, ukuran, bentuk, dan sifat benda asing. Lalu, apa sih tanda dan gejalanya? Tanda dan gejala masuknya benda asing ke saluran napas yaitu riwayat tertelan atau tersedak sesuatu, batuk secara tiba-tiba, rasa tercekik, sesak napas, suara serak, dan bicara gagap. Bila telah terjadi komplikasi, maka tanda-tanda yang dapat terjadi seperti infeksi, kemudian batuk berdarah, dan peradangan pada paru-paru. Penanganan pertama saat terjadi benda asing di saluran napas, manuver Heimlich tanpa penolong dengan cara pertama, mengepalkan tangan dan letakkan di perut. Kedua, dorong kepalan tangan ke dalam perut dan gerakan ke atas sebanyak 10 kali, atau hingga benda keluar dari tenggorokan. Lalu yang terakhir, dapat menggunakan punggung kursi untuk menekan perut. Yang kedua, manuver Heimlich dengan penolong dengan cara penolong berdiri di belakang pasien. Kepalkan tangan kanan penolong lalu letakkan di bagian perut atas di atas pusar pasien, sedangkan tangan kiri penolong diletakkan di atas tangan yang dikepal. Lalu lakukan penekanan ke belakang dan ke atas ke arah paru-paru beberapa kali. Manuver Heimlich untuk bayi, duduk dan topang bayi dengan lengan penolong, lalu tengkurapkan tubuh bayi pada salah satu paha penolong. Posisikan kepala bayi lebih rendah dari punggungnya. Pukul punggung bayi pelan-pelan. Ulangi rangkaian tindakan ini dari awal bila benda asing belum keluar. Bila manuver yang dilakukan gagal, segera bawa ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut untuk mengeluarkan benda asing. Jangan menunggu hingga benda asing turun dengan sendiri karena berbahaya. Jika tidak ditangani dengan segera, dapat menyebabkan pertama, henti jantung, kedua, kematian, tiga, infeksi paru-paru. Lalu yang keempat, gagal napas, 5. Luka pada mulut atau kerongkongan, 6. Kerusakan pita suara, dan yang terakhir, apektasis atau paru-paru tidak dapat mengembang. Cara mencegah agar benda asing tidak masuk ke dalam saluran napas, yaitu makan dengan perlahan, potong makanan jadi kecil-kecil, kunyah makanan hingga halus, jaga makanan atau mainan yang berukuran kecil dari jangkauan anak-anak, larang anak berjalan atau lari saat makan. Jangan mengobrol dan tertawa saat mengunyah, pastikan gigi atau gigi palsu baik, duduk saat makan, berikan pengertian pada anak untuk tidak memasukkan benda kecil ke dalam mulut, serta jangan menggigit benda menggunakan mulut atau bibir. Benda asing merupakan salah satu kegawat daruratan di bidang THTKL yang harus segera ditangani. Sekian video edukasi ini kami persembahkan. Terima kasih.